Oke, baik teman-teman sekalian, ya. Jadi ini adalah potensi Bitcoin di Indonesia, ya. Oke, saya akan mulai teman-teman sekalian. Jadi kita tahu bersama bahwa awal mula perjalanan Bitcoin di Indonesia itu dimulai dari keputusan seorang anak muda yang sangat revolusioner, ya visioner. Tepatnya ya beliau namanya adalah Oscar Darmawan, ya CEO daripada Indodax hari ini teman-teman sekalian ya. Nah, dulu namanya adalah bitcoin.co.id ya. Di mana CEO ini Oscar Darmawan berdasarkan wawancaranya oleh Helmi Yahya di YouTube, Anda bisa cari. Dia mengatakan bahwa 2012 di bulan Juli 2012 tepatnya, saat satu Bitcoin waktu itu harganya masih 6 US dollar atau sekitar 10 US dollar per satu Bitcoin, beliau memutuskan untuk berinvestasi dalam Bitcoin, ya, karena beliau mendengar seorang temannya yang teman kuliahnya di London, Inggris, bercerita mengenai fenomenalnya Bitcoin di Inggris gitu ya. Dan hari itu di Juli 2012 akhirnya Oscar Darmawan memutuskan untuk berinvestasi Bitcoin ya. Nah, kemudian beliau cukup beruntung karena 2013 terjadi krisis ekonomi di Siprus, teman-teman sekalian ya. Nah, kenapa krisis ekonomi di Siprus ini membuat terjadi kehebohan di dunia? Karena saat itu mata uang Siprus tidak ada artinya gitu. Ya, jadi bayangkan mata uang senilai 1 miliar uang Siprus itu bahkan tidak bisa dipakai untuk membeli apapun saat terjadi krisis di 2013 ya. Dan saat itu terjadi akhirnya nama Bitcoin mencuat lagi karena beberapa orang-orang di dunia akhirnya mulai melihat bahwa Bitcoin ini adalah penyelamat dari krisis, termasuk orang-orang kaya di negara Siprus saat itu, bahkan termasuk negara Siprus itu sendiri ya. Jadi akhirnya Bitcoin menjadi penyelamatnya. Dan saat itu terjadi akhirnya harga Bitcoin melonjak tajam di April 2013 saat krisis terjadi di Siprus. Harga satu Bitcoin meloncat menjadi 10 US dollar bahkan hingga menyentuh angka 200 US dollar. Nah, di November 2013 tepatnya itu bahkan harga Bitcoin melonjak 10.000% ya dari 2012 ya. Dan tentu saja ya kita udah bisa tebak ya. Kejadian ini tentu saja membuat keuntungan yang luar biasa dinikmati oleh seorang Oscar Darmawan saat itu, dan akhirnya beliau membuat kantor ya exchanger atau penukaran Bitcoin pertama itu di Pulau Bali ya, namanya adalah bitcoin.co.id ya. Jadi belum namanya Indodax saat itu. Nah, kemudian tahun 2015 akhirnya Bitcoin mulai banyak digunakan di Indonesia. Ya, ini saya cerita Indonesia aja ya. Jadi kalau udah dunia Anda mungkin sering dengar gitu ya. Di 2015 akhirnya Bitcoin udah banyak mulai digunakan terutama di Pulau Bali ya sebagai alat pembayaran ya. Jadi ada di YouTube channel Anda bisa cari ya. Jadi saat itu 2015 banyak sekali toko-toko, kafe, restoran, hotel di Ubud, ya, di Kuta, di Nusa Dua, itu menerima pembayaran dengan Bitcoin. Ya, karena sangat mudah sekali ya. Jadi dengan handphone dan sistem barcode, transaksi sudah bisa dilakukan. Dan saat itu penggunaannya sangat luas di Pulau Bali, ya, sampai divideokan oleh CNN Indonesia saat itu, ya. Anda bisa cari di YouTube CNN, ya. Nah, dengan adanya transaksi yang cukup meluas di Pulau Bali, akhirnya Bank Indonesia kita meradang saat itu ya. Kenapa? Karena negara kita kehilangan banyak devisa. Ya, artinya bule yang datang ke Bali, mereka tidak lagi menukarkan dolarnya menjadi rupiah di money changer gitu kan. Karena mereka cuma bawa handphone saja dari luar negeri, dibawa ke Indonesia, ke Pulau Bali, dan langsung mereka gunakan untuk melakukan pembayaran saat itu. Sehingga tidak melalui money changer, artinya tidak bayar devisa gitu ya. Nah, akhirnya dilarang waktu itu 2015 oleh Bank Indonesia kita, yang namanya Bitcoin dilarang. Ya, namun sekali lagi hanya larangan saja yang bisa dilakukan. Pemerintah saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu bersama bahwa konsep Bitcoin adalah desentralisasi ya. Tidak ada kantor yang mengontrol, tidak ada perusahaan yang mengontrol, dan tidak ada server terpusat yang mengontrol semua transaksi Bitcoin. Sehingga saat itu pemerintah kita juga bingung gitu kan. Mau ngelarang di mana gitu kan. Mau ditutup, yang ditutup ini siapa gitu kan. Karena nggak tahu di mana ya. Nah, akhirnya ternyata transaksi Bitcoin berkembang terus, dan di 2018 akhirnya keluarlah satu peraturan dari Menteri Perdagangan kita ya, dan tepatnya di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditas Berjangka Republik Indonesia, di mana di 2018 ini akhirnya Bitcoin dilegalkan ya sebagai aset komoditas.
Artinya aset komoditas itu artinya Bitcoin itu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang PP Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan berjangka aset kripto. Ya, jadi Bitcoin tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Artinya kalau Anda hari ini sejak 2018 ya, pakai bayar misalnya di kafe, di Ubud, nah itu nggak boleh, itu dilarang oleh undang-undang. Tapi Bitcoin boleh sebagai aset komoditas, artinya boleh disimpan sebagai aset atau sebagai harta kekayaan. Ya, nah itu kata kuncinya di 2018 ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di 2020 akhirnya ditetapkan juga peraturan tambahan dari Bapepti nomor 7 tahun 2020 mengenai penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, dan tentu saja nomor satu adalah Bitcoin ya. Karena dengan hadirnya Bitcoin ternyata 2019 dan 2020 dan bahkan hingga hari ini itu dibanjiri dengan banyak sekali mata uang digital atau cryptocurrency yang masuk Indonesia, teman-teman sekalian ya. Namun sekali lagi ternyata memang tidak semua itu mendapatkan restu atau mendapatkan legalitas dari pemerintah kita. Tidak semua ya. Nah, namun tentu saja Bitcoin adalah salah satu nama yang disetujui sebagai salah satu aset kripto yang boleh diperdagangkan di Republik ini berdasarkan nomor 7 tahun 2020 tadi ya. Kemudian 2021 ya dituangkan lagi peraturan tambahan Bapepti nomor 8 mengenai pedoman penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto di bursa berjangka. Nah, jadi di 2021 ini akhirnya dikeluarkanlah nama-nama para pedagang fisik aset kripto yang legal di Indonesia. Ya, jadi artinya ada beberapa nama ya, ada sekarang 34 nama pedagang kripto yang resmi legal di Indonesia, di mana mereka tentu saja ketika memutuskan menjadi pedagang fisik aset kripto, mereka deposit juga ke pemerintah kita gitu ya. Contohnya seperti Indodax, Toko Kripto, kemudian Pintu dan sebagainya. Ya, nah itu adalah 3 contoh nama pedagang fisik aset kripto yang legal di Indonesia, artinya yang dijamin oleh pemerintah kita ketika terjadi sesuatu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di 2023 terjadi satu revolusi dalam pasar kripto Indonesia, karena ternyata di 2023 itu akhirnya berdasarkan peraturan Bapepti nomor 1 terdapat pedoman persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto. Jadi hari ini sudah ada bursa kripto di Indonesia, teman-teman sekalian ya. Artinya bursa kripto itu kayak bursa efek lah. Anda tahu bursa efek Jakarta ya. Bursa efek Jakarta itu di dalamnya memperdagangkan saham-saham lah. Nah, kalau di bursa kripto itu yang diperdagangkan adalah mata uang kripto ya, tentu saja yang paling besar adalah Bitcoin ya. Nah, itu ada di CFX Tower di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Ya, Anda bisa main-main kalau datang ke Jakarta, bursa kripto sudah resmi legal ada di situ. Ya, artinya teman-teman sekalian, ternyata di Indonesia ini Bitcoin dan mata uang kripto itu legal. Ya, tentunya tidak semua mata uang kripto legal ya, tapi Bitcoin yang jelas adalah ibu dari semua mata uang kripto ya. Nah, di 2024 ya, berdasarkan data terakhir di sumber yang saya ambil dari kontan.co.id, ternyata investor kripto itu cukup besar. Ya, jumlahnya hari ini mencapai 20,16 juta orang, teman-teman sekalian. Ya, cukup besar angkanya ya. Dan transaksi kripto Indonesia di April 2024 sumber Kementerian Perdagangan mencapai 211 triliun. Ya, ini tentunya satu angka yang tidak bisa dianggap remeh karena ini transaksi sudah sangat besar sekali, dan ternyata memang transaksi ini tidak bisa dibendung oleh negara kita karena seperti yang saya sampaikan tadi, transaksi cryptocurrency Bitcoin ya, terutama yang paling besar adalah transaksi yang desentralisasi yang tidak bisa dikontrol ya, dan tidak ada server terpusat. Jadi artinya bisa masuk melalui jaringan internet gitu kan. Artinya kalau pemerintah kita mau melarang, maka mereka harus memutus jaringan internet di Indonesia gitu loh, kata kuncinya ya. Sehingga tidak bisa diapa-apakan Bitcoin ini di Indonesia. Nah, oleh sebab itulah makanya dengan keluarnya undang-undang dari 2018 sampai 2023 yang saya tunjukkan, pemerintah kita sudah menunjukkan satu sikap terhadap hadirnya Bitcoin dan kripto di Indonesia. Artinya mereka menjadikan Bitcoin dan kripto ini teman. Ya, dan sudah mulai dikenakan pajak, tapi kecil, jangan khawatir, cuma 0,3% dari keuntungan yang Anda terima, ya. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini adalah peta transaksi kripto di Indonesia. Anda boleh lihat yang paling kiri ya, yang paling kiri ini adalah kurva yang menunjukkan bahwa ternyata dari investor kripto yang tadi 211 triliun, itu 70%-nya mereka berinvestasi di Bitcoin. Sementara 30%-nya itu berinvestasi di kripto yang lain, ya. Nah, kemudian
dari peta transaksi kripto di Indonesia, Anda bisa lihat tabel kurva berikutnya adalah yang warna kuning itu sekitar 55% itu transaksinya saving kripto. Saving itu menabung kripto. Ya, jadi sekali lagi menabung ya. Ya tentu saja paling besar sama 70% adalah menabung dalam bentuk Bitcoin. Sisanya adalah koin atau kripto lain ya, karena ada token dan sebagainya. Kemudian yang warna biru sekitar 30% itu melakukan trading. Ya, trading kripto. Nah, apa itu nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang ketiga adalah 10% itu melakukan yang namanya staking kripto. Sementara hanya ada sekitar 5% saja penduduk Indonesia, ya kita bicara ini penduduk Indonesia ya, yang melakukan namanya mining. Mining adalah penambangan kripto di Indonesia, ya. Nah, kita akan lihat. Oke. Yang pertama yang saya bahas adalah saving. Saving ini adalah menabung. Ya, menabung atau menabung kripto. Ya, tentu saja 70% menabung Bitcoin ya. Dan ternyata dari orang Indonesia yang melakukan saving atau menabung dalam bentuk kripto, 60% itu profit oriented. Ya, artinya mereka itu terpana ya, terpesona dengan dunia cryptocurrency yang memang profitnya itu keren banget gitu loh, ya kan? Ya saya nggak usah cerita lah, Anda udah tahu lah. Seperti Bitcoin saja dalam waktu 14 tahun perjalanannya kan keuntungannya bisa 2,1 juta persen gitu ya dalam 14 tahun. Ya tentu saja ini membuat melek gitu loh orang-orang pencari profit. Makanya banyak orang kaya 60% menabung kripto atau saving kripto tujuannya adalah profit oriented. Itu yang pertama. Sementara sekitar 40%-nya adalah mereka yang menabung kripto dengan tujuan store value. Store value itu artinya mereka mengalihkan aset kekayaan mereka menjadi dalam bentuk kripto. Ya, tadi kita udah dengar ya video tadi, teman-teman yang mungkin baru udah dengar video tadi. Contoh seperti perusahaan seperti MicroStrategy, Tesla, bahkan negara-negara besar pun menyimpan kekayaan dalam bentuk Bitcoin atau kripto gitu kan. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah agar aman gitu loh. Aman dan tidak kena pajak gitu ya. Dan pada saat pembelian juga tidak kena pajak, pada saat disimpan juga tidak kena pajak, mudah dipindahkan ya dengan sangat cepat dengan biaya yang juga sangat murah. Sehingga mereka betul-betul menjadikan Bitcoin ini menjadi sebagai pengalihan kekayaan. Ya, jadi mereka memilih menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk kripto. Dalam hal ini 70% tentu saja Bitcoin, ya. Nah, jadi dari peta mereka yang melakukan saving yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency, ya tentu saja kalau kita bicara yang profit oriented, tentu saja rencana mereka seperti pada gambar ini gitu kan. Dan biasanya yang menyimpan nilai ini biasanya para investor yang mungkin di atas 3 tahun gitu ya. Karena kalau biasanya di bawah 3 tahun kita sebut sebagai trader gitu kan. Tapi kalau menyimpan di atas 3 tahun kita sebut sebagai saver atau saving Bitcoin ya. Nah, contoh, jadi pikiran mereka adalah mereka membeli di harga murah dan menjual di harga mahal. Ya, pikirannya sederhana aja. Dan biasanya mereka akan biarkan dalam waktu di atas 3 tahun. Ya, mereka berharap di atas 3 tahun terjadi lompatan nilai daripada kripto atau Bitcoin yang mereka simpan, sehingga setelah itu mereka baru uangkan. Ya, nah itu tujuan para investor yang melakukan saving atau menabung Bitcoin atau cryptocurrency. Ya, nah Anda juga bisa melakukan saving ini. Tentunya ada kata kunci yang harus Anda perhatikan agar Anda juga aman tentunya dalam melakukan investasi dalam bentuk saving. Tentunya yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah Anda harus beli kripto tadi di pedagang kripto yang legal. Ya, nah tadi saya sudah sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah ada para pedagang-pedagang kripto yang legal itu sudah ada. Dan Anda kalau mau beli ya silakan beli di pedagang kripto yang legal ya. Jangan beli di pedagang kripto yang ilegal. Ada daftarnya. Dan yang kedua, Anda harus mengamankan akun. Artinya akun Anda harus ada pengamanan ya. Jadi jangan sampai akun Anda biarkan berseliweran di dunia internet tanpa pengamanan ya. Jadi makanya ada kata kunci keamanan yang perlu ditambahkan dalam akun Anda dalam melakukan penyimpanan atau saving Bitcoin atau cryptocurrency ya. Oke, selanjutnya adalah trading. Ya, trading ini tentu saja kalau orang trading kripto itu 100% keinginannya adalah profit ya, baik itu profit yang harian maupun profit mingguan. Ya, karena mereka tujuannya adalah mencari keuntungan harian atau keuntungan mingguan dalam trading. Ya, nah orang trading tentu saja Anda bisa lihat polanya ya selalu seperti ini. Artinya mereka berusaha membeli di harga yang rendah dan menjual di harga yang tinggi. Ya, dan itu mereka lakukan secara aktif tentu saja ya. Dan betul-betul secara aktif diamati agar mereka betul-betul bisa mendapatkan keuntungan dalam melakukan trading.
Ya tentu saja sekali lagi kata kunci dalam melakukan trading adalah transaksi harus Anda lakukan di pedagang kripto yang legal ya. Sekali lagi ya, contoh kalau di Indonesia seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu itu Anda bisa silahkan. Ya kalau Anda bertransaksi di pasar pedagang kripto yang tidak ada di Indonesia, Anda harus siap dengan resikonya tentu saja ya. Kemudian Anda harus lakukan sendiri sarannya. Ya, jadi artinya jangan melakukan trading itu menitip gitu ya. Karena biasanya kalau menitipkan dana dalam melakukan trading itu biasanya ujung-ujungnya nggak enak teman-teman sekalian ya. Makanya kalau Anda lakukan trading, Anda kalau bisa Anda bisa sendiri, Anda lakukan sendiri. Jadi keputusan Anda melakukannya adalah keputusan Anda sendiri gitu kan. Sehingga Anda profit atau rugi itu keputusan Anda gitu kan. Nah tentu saja kunci dalam trading investasikan uang Anda dengan resiko keuangan yang terukur ya. Jadi ini trading ya. Saya lanjut yang ketiga adalah staking. Nah ini staking ini banyak pasar kripto kita atau masyarakat kita banyak dibohongi gitu loh teman-teman sekalian. Dengan adanya kata-kata staking gitu ya. Dimana staking itu ibaratnya adalah Anda menyimpan uang Anda dalam bentuk sebuah kripto. Kemudian Anda akan mendapatkan sekian persen per hari ya penambahan jumlah kripto Anda dengan program staking. Nah ternyata berdasarkan data di Bapepti gitu ya, dari mereka yang melakukan staking di Indonesia ini itu ternyata 80% itu stakingnya di tempat yang salah atau kripto yang salah. Artinya mereka tidak sedang melakukan staking di tempat yang benar. Mereka melakukan staking di kripto yang sebenarnya tidak bisa di staking. Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berinvestasi dalam sebuah program money game. Ya, program money game itu investasi bodong, ya, atau artinya eh, apa namanya orang yang duluan, mohon maaf itu dibayar dari orang yang belakangan. Itu namanya money game, ya. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata kripto-kripto yang bisa di staking tentu saja kripto yang punya spesifikasi sebagai proof of stake, ya. Jadi kripto itu kan sumbernya ada dua, proof of work yaitu dengan mesin penambangan dan ada proof of stake yaitu dengan staking ya, staking atau menyimpan kripto Anda dalam jumlah besar. Nah, ternyata tidak semua kripto itu adalah proof of stake. Ya, karena ada beberapa kripto ternyata yang bukan proof of stake, tapi ternyata ada penawaran program staking. Nah, itu biasanya money game, teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda ingin staking, Anda cek dulu apakah kripto yang di staking ini betul-betul proof of stake, artinya apakah dia memiliki program staking atau tidak gitu kan. Nah, karena kalau tidak, Anda berarti sedang berinvestasi dalam sebuah program money game ya. Nah, hanya 20% saja yang berinvestasi dalam staking yang di kripto yang benar ya. Nah, tentu saja kata kunci dalam melakukan staking yang benar adalah Anda bisa pilih 500 besar CMC. CMC itu coin market cap. Ya, Anda bisa cek di coinmarketcap.com. Artinya kalau Anda mau staking, Anda pastikan staking Anda itu ada di kripto yang 500 besar. Kenapa 500 besar? Karena tentu saja transaksinya sudah besar dan biasanya kriptonya sudah terpercaya ya, sehingga dia bisa masuk 500 besar di CMC. Dan tentu saja yang kedua, lakukan staking di exchanger yang legal. Dan sama, yang ketiga, Anda investasikan uang dengan resiko kerugian yang terukur. Ya, artinya berinvestasi dalam dunia cryptocurrency tentu saja ya Anda harus siap dengan untung dan ruginya tentu saja ya, karena memang punya tingkat keuntungan yang sangat tinggi, tapi demikian juga dengan resikonya ya. Nah, satu contoh teman-teman sekalian, kripto yang menyediakan program proof of stake adalah Ethereum. Ya, Ethereum itu dulunya adalah proof of work. Jadi artinya dulu Ethereum itu didapatkan dari mining. Jadi proof of work itu adalah upaya bekerja. Upaya bekerja itu mining atau penambangan. Nah, sekarang Ethereum mengeluarkan versi terbarunya, Ethereum 2.0, itu menggunakan proof of stake atau staking. Jadi kalau Anda misalnya mengikuti program staking di Ethereum itu benar gitu. Kenapa? Karena Ethereum-nya memang menyediakan program staking gitu. Jadi jangan sampai Anda berinvestasi staking modelnya tapi dalam kripto yang ternyata tidak proof of stake atau tidak memiliki program staking, karena itu biasanya money game ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah mining atau penambangan. Apa itu mining atau penambangan? Ya, kita tahu bersama bahwa kripto adalah sebuah transaksi ya, baik terjadi pembelian, kemudian trading, kemudian penyimpanan, pembelian kripto, semua itu kan melibatkan pengiriman uang dalam bentuk kripto. Satu contoh, misalnya orang di kiri mengirim kriptonya dalam bentuk Bitcoin ke orang yang di kanan. Dia mengirimkan 0,01 Bitcoin. Nah, setiap melakukan pengiriman itu yang orang di kiri itu kan kena biaya.
biaya transaksi. Ini contoh ya, ini contoh aja untuk sebagai gambaran Anda aja bahwa contoh biayanya 0,0001 Bitcoin gitu kan. Ya, jadi artinya ada biaya yang dibebankan kepada si pengirim. Nah, tentu saja transaksi itu kan harus diverifikasi. Nah, yang melakukan verifikasi itulah yang disebut dengan miner, teman-teman sekalian. Nah, miner lah yang mendapatkan fee yang 0,001 Bitcoin tadi. Karena dia udah berjasa melakukan verifikasi transaksi tersebut. Ya, verifikasi transaksi itu adalah pengecekan apakah saldonya benar, apakah address atau wallet atau nomor rekeningnya benar. Nah, begitu terverifikasi maka transaksi bisa terjadi. Ya, dan juga melakukan penyimpanan datanya di blockchain. Nah, itulah disebut dengan miner. Nah, karena transaksinya begitu besarnya, hari ini transaksi Bitcoin 24 jam terakhir mencapai 500 triliun rupiah. Ya, dan karena saking banyaknya transaksi, maka orang yang bisa memverifikasi transaksi ini mereka harus punya daya komputasi yang kuat di jaringan internet maksudnya. Ya, jadi dan mereka harus didukung dengan superkomputer. Ya, dan dibantu dengan dengan mesin yang namanya mesin rig tentunya untuk membantu percepatan mereka melakukan verifikasi transaksi. Semakin cepat ya kekuatannya, semakin besar kekuatannya, semakin cepat kekuatan mesin, maka kemampuan verifikasi juga akan makin tinggi sehingga keberhasilan melakukan verifikasi juga akan makin tinggi ya. Nah, jadi kata kunci dalam melakukan mining adalah efisiensi mesin dan listrik, teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak sekali penambang Bitcoin misalnya di Indonesia dan di dunia, itu mereka tidak berhasil melakukan penambangan. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil membuat efisiensi biaya mesin dan kelistrikan. Karena kalau Anda melihat yang namanya mesin mining atau penambangan itu bekerja 24 jam. Ya, namanya mesin bekerja terus-menerus kan pasti ada ausnya, ada rusaknya. Nah, itu kan perlu maintenance. Ya, kadang-kadang mesinnya perlu diganti. Nah, kadang-kadang penambang itu nggak kuat di situ gitu, di biaya maintenance itu. Demikian juga butuh listrik yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena biasanya dengan mesin yang bekerja 24 jam harus ada pendingin yang juga bekerja 24 jam. Kalau ada pendingin bekerja 24 jam, diperlukan juga daya listrik yang sangat besar sekali. Ya, nah biasanya penambang itu nggak kuat di sini, di biaya mesin dan kelistrikan. Ya, nah oleh sebab itu, kunci dalam melakukan penambangan kripto yang bisa ditambang ya, karena tidak semua kripto bisa ditambang. Contohnya adalah Bitcoin. Jangan lakukan sendiri jika Anda modalnya lemah gitu. Ya kan, jadi kalau modalnya pas-pasan tuh sebaiknya jangan melakukan sendiri gitu loh. Anda silakan percayakan saja kepada provider penambangan yang profesional dalam melakukan penambangan. Ya, nah itu kunci penting dalam melakukan penambangan ya. Nah, lalu teman-teman sekalian, pertanyaan pentingnya, apa bedanya antara yang 4 tadi, antara saving, antara trading, antara staking dan mining? Ya, jadi yang 3 di atas yaitu saving, trading dan staking itu besar hasil investasi Anda itu sangat tergantung dari berapa yang Anda investasikan gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau saving, trading dan staking itu besar hasil investasi Anda itu sangat tergantung daripada berapa yang Anda sudah investasikan. Artinya begini, makin besar uang yang Anda investasikan, maka tingkat keuntungan Anda akan makin tinggi. Tapi ingat, demikian juga dengan tingkat resiko juga makin tinggi. Ya. Nah, lalu yang menarik adalah kalau mining itu tidak begitu. Mining itu tidak tergantung dari berapa besar yang Anda investasikan. Ya, kenapa begitu? Ya, artinya tidak berbanding lurus. Nah, dia akan berbanding lurus dengan daya komputasi yang Anda bisa kumpulkan bersama-sama dengan penambang lain. Artinya dalam melakukan penambangan, Anda bisa meningkatkan daya komputasi itu dengan mengajak penambang lain. Jadi walaupun misalnya Anda investasinya itu sedikit gitu loh, Anda bisa meningkatkan daya komputasi dan Anda bisa meningkatkan hasil investasi Anda dengan mengajak penambang lain. Ya, itu kata kuncinya. Ya, dan itu hanya mining yang bisa melakukan itu. Ya, nah saya akan lanjutkan. Ya, jadi komputasi atau hash power itu seperti ini teman-teman sekalian. Saya akan berikan gambaran. Misalnya ya, kalau Anda punya satu komputer biasa gitu ya, satu komputer biasa itu misalnya kalau Anda pakai itu kan kecil ya. Nah itu misalnya kekuatannya hanya 1 kilohertz per second, artinya kekuatannya kecepatannya 1000 hertz per detik. Tapi kalau komputer yang lebih besar lagi itu 1 megahertz per second, dia bisa kecepatannya 1 juta hertz per detik. Demikian juga kalau komputer yang lebih kencang lagi 1 gigahertz per second itu 1 miliar hertz per detik. Apalagi yang 1 terahertz per second itu 1 triliun hertz per detik.
Kemudian 1 pentahertz per second itu 1000 triliun hertz per detik. Dan yang paling tinggi satuannya adalah 1 exaheksi per second, itu 1 juta triliun hertz per detik. Ya, artinya begini. Artinya teman-teman sekalian, kalau Anda mau berhasil dalam melakukan penambangan, contohnya Bitcoin ya. Bitcoin hari ini itu kapasitas hash power, hash rate ya. Hash rate itu adalah daya komputasi total jaringan Bitcoin itu mencapai sekitar belasan exaheksi per second. Nah, kalau belasan exaheksi per second itu berarti Anda kalau mau ya berhasil dalam melakukan penambangan Bitcoin contohnya, itu Anda minimal harus punya daya komputasi itu terahash per second, satuan terahash ya. Karena dengan satuan terahash per second itu baru bisa daya komputasi Anda itu bisa berpengaruh di jaringan Bitcoin. Ya, jadi kalau Anda masih punya misalnya 10 gigahash saja itu nggak ada artinya. Ya, jadi akan sangat kecil kemungkinan Anda itu bisa mendapatkan hasil tambang dalam bentuk Bitcoin. Kalau kecepatan komputer Anda masih gigahash, ya itu maksudnya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan komputasi? Adalah Anda silahkan bergabung dalam mining pool atau penambangan kumpulan. Ya, agar Anda bisa mampu menghasilkan keuntungan yang makin besar. Satu contoh begini. Ini ada beberapa orang yang sepakat untuk melakukan penambangan secara bersama-sama. Jadi ada yang punya mesin sekian digabung jadi satu, maka bergabunglah dalam sebuah mining pool atau kolam penambangan. Ya, atau menambang bersama-sama. Ya, sehingga mereka bisa berpengaruh dalam blockchain. Jadi daya komputasinya masih cukup mumpuni dan menjadi cukup kuat untuk bisa melakukan verifikasi transaksi. Ya, komputasi atau hash power. Nah, caranya untuk menciptakan mining pool sendiri itu ada 2 cara. Ya, yang pertama adalah Anda bisa punya mesin sendiri, ya kan? Kemudian setelah itu Anda ngajak teman-teman Anda yang sama-sama punya mesin, yuk gabungan yuk, kita gabung yuk mesin komputer A, komputer B, komputer C, kita gabung sama-sama jadi satu, kita nambang sama-sama Bitcoin yuk. Nah, itu contohnya. Nah, itu artinya Anda menciptakan mining pool sendiri. Nah, setelah itu Anda secara bersama-sama, daya komputasinya dijadikan satu, ya, baru mulai menambang bersama-sama. Nah, itu kemungkinan bisa berhasil memverifikasi lebih besar dibandingkan kalau nambang sendiri gitu loh maksudnya. Ya. Nah, lalu pilihan yang kedua adalah Anda bisa bergabung dalam cloud mining company. Jadi perusahaan yang sudah memiliki bisnis cloud mining. Di mana perusahaan yang sudah secara resmi ya memiliki cloud mining bisnis, itu mereka biasanya punya kapasitas minimal 1 exaheksi per second. Ya, jadi 1 exaheksi per second. Nah, tadi kan saya udah bahas bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan Bitcoin dari penambangan itu Anda minimal itu kalau bisa punya terahash, sekian terahash per second, agar daya komputasi Anda itu bisa berpengaruh di jaringan internet. Nah, kalau sebuah perusahaan cloud mining itu biasanya dengan kapasitas 1 exaheksi tentu saja mereka sangat bisa mempengaruhi komputasi jaringan dan bisa berhasil melakukan verifikasi transaksi. Nah, Anda bisa pilih cara yang kedua. Kalau cara pertama agak susah juga gitu ya. Kalau cara kedua biasanya perusahaan tersebut berinvestasi dulu ya dengan kapasitas minimal 1 exaheksi, baru setelah itu mereka menjual hash power-nya kepada Anda yang mau menambang kripto, contohnya Bitcoin. Ya, jadi artinya Anda bisa meningkatkan kapasitas dan meningkatkan saldo Bitcoin Anda dengan cara mengajak rekan-rekan Anda untuk menambang bersama, ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas atau komputasi, ya. Nah, lalu apa itu cloud mining Bitcoin atau cloud mining company? Ya, saya sudah sempat jelaskan bahwa sebuah perusahaan cloud mining company itu mereka akan menjual hash power penambangan. Anda bisa ikut mereka dalam sebuah kolam penambangan untuk melakukan penambangan Bitcoin. Nah, mereka akan memberikan business plan, sales, dan marketingnya. Tapi perusahaan cloud mining biasanya di belakangnya didukung oleh perusahaan mining provider. Ya, di mana mining provider company itu mereka sudah punya lokasi penambangan, sudah menyiapkan tenaga listrik, sudah menyiapkan mesin penambangannya dan server penambangan. Ya, jadi sekali lagi perusahaan cloud mining company biasanya hanya menyediakan hash power penambangan, penjualan hash power penambangan, ya. Nah, lalu Anda sebagai miner, Anda ya udah tinggal mengkoleksi Bitcoin setiap harinya, ya kan? Dan setelah itu Anda bisa meningkatkan income Anda dalam bentuk Bitcoin dengan cara apa? Dengan cara mengajak penambang lain. Di mana dengan Anda mengajak penambang lain, Anda bisa meningkatkan daya komputasi daripada mining pool yang ada di perusahaan, dan sekaligus Anda akan mendapatkan yang namanya penambahan saldo Bitcoin dengan adanya penambang yang Anda ajak secara bersama-sama.
ya. Nah, jadi inilah program yang ingin saya ceritakan malam hari ini, teman-teman sekalian. Ya, di mana kami memiliki program ya yang namanya eMine, di mana eMine ini adalah perusahaan cloud mining company. CEO-nya Mr. Jos Mesquita, orang Spanyol. Di belakang eMine itu ada yang namanya perusahaan besar penambangan mining provider company, yaitu Minebase, di mana CEO-nya adalah Mr. Eyal Alfamovic. Dan kedua company ini berkantor di lokasi yang sama, ya, satu gedung di Polandia, di Warsawa, Polandia. Ya, Anda bisa main ke sana, Anda bisa ketemu dengan mereka semua, ya. Nah, mereka adalah perusahaan yang sangat profesional dalam melakukan penambangan Bitcoin, karena Minebase sendiri sudah mulai penambangan Bitcoin sejak tahun 2019. Ini adalah lokasi tambang pertamanya di Ekibastuz, Kazakhstan. Kapasitasnya 350 megawatt. Ya, kalau kita bicara 350 megawatt itu kurang lebih bisa menghidupi sekitar 3 provinsi di Indonesia. Yang kedua adalah di Mongolia Dalam, Tiongkok, 150 megawatt tahun 2020, ya. Namun di Tiongkok agak kurang beruntung Minebase karena pemerintah Tiongkok mengusir penambang Bitcoin di tahun 2021, ya. Mungkin Anda dengar beritanya. Ya, karena isu yang namanya polusi udara, ya, isu energi, ya, dan isu yang namanya emisi udara saat itu, ya. Nah, namun Minebase tidak berhenti, akhirnya mereka 2022 membuka penambangan baru di Latam, Argentina. Dan ini menarik karena ini disebut dengan green energy mining, kapasitasnya 100 megawatt. Jadi 100 megawatt itu kurang lebih bisa menghidupi sekitar satu provinsi di Indonesia. Daya listrik untuk satu provinsi, Anda bisa bayangkan betapa besarnya sebenarnya 100 megawatt, ya. Nah, ini disebut green energy mining. Kenapa green energy mining? Karena dia tidak menggunakan batu bara dan bahan bakar minyak, tapi dia menggunakan gas bumi yang keluar dari perut bumi Argentina. Di mana gas bumi itu sebenarnya mau dibuang oleh pemerintah Argentina, namun ya mereka memanfaatkan untuk menjadi sumber daya listrik, sehingga listriknya murah. Nah, itu kata kunci keuntungan perusahaan Minebase, karena daya listriknya murah, maka mereka akhirnya mampu untung dalam melakukan penambangan. Dan selain itu mereka punya strategi menempatkan mesin dalam kontainer. Anda perhatikan ya. Jadi mereka itu tidak menempatkan mesin dalam gedung. Ya, jadi mesin-mesin itu ditempatkan dalam kontainer, di mana kontainer ini di dalamnya nggak ada AC-nya. Tapi mereka punya satu teknologi di mana ada kisi-kisi udara di situ yang bisa menangkap angin yang di sekitarnya, dan angin itu nanti menjadi pendingin ruangan. Jadi di dalamnya itu mesinnya jadi dingin, walaupun mereka tidak menggunakan AC, air conditioner. Nah, sementara itu tentunya sangat efisien jika dibandingkan dengan mesin yang ditempatkan dalam gedung, yang tentunya juga sangat tidak fleksibel, ya. Nah, jadi itu penambangan yang di Latam, Argentina. Kita lihat sama-sama videonya. Jadi yang di Latam, Argentina ini kapasitasnya 1,6 exaheksi per second, teman-teman sekalian. Ya, dan ini sangat besar, ya. Jadi itu sekitar 1,6 miliar terahertz per second. Ya, kita lihat sedikit video lokasi tambangnya di Latam, Argentina, ya. Welcome to the Latam mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Minebase and its clients. This is the future of Bitcoin mining. Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to Minebase Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Minebase. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Minebase. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específicamente construido para la minería de Bitcoin. Oke, baik. Itu tadi sekilas sedikit ya mengenai yang namanya lokasi tambang Minebase dan eMine di Latam, Argentina, ya. Nanti teman-teman bisa lihat video lengkapnya di YouTube channel Crypto Academy, dan Anda bisa lihat secara puas videonya. Ada wawancara di lokasi tambang, mesinnya bekerja bagaimana, semua videonya lengkap sekali, ya. Oke, jadi sekali lagi
di Latam Argentina ini kapasitasnya adalah 1,6 exaheksi per second, ya. Oke, lalu bagaimana caranya Anda bisa join dalam program penambangan ini? Ya, dalam program penambangan ini menariknya Anda bisa mulai dari 250 US dollar, USDT maksud saya, 250 USDT, 500 USDT, 1000 USDT, ya kemudian 3.500 USDT, 2.000 USDT, 3.500 USDT, bahkan sampai 10.500 USDT, ya. Nah, kebetulan tadi kita lihat baru aja ada partner kami yang baru saja bergabung dengan 7.000 USDT, ya. Kebetulan beliau adalah salah satu anggota dewan, ya, dan beliau baru bergabung tadi, ya, 7.000 USDT, ya. Oke, bagaimana cara join dalam program? Ya, jadi untuk menduplikasikan sistem yang terbaik untuk Anda, kami akan contohkan bagaimana kalau Anda misalnya join 1000 USDT, ya. Sekali lagi Anda bisa mulai dari 250 USDT, ya. Tapi ini adalah contoh 1000 USDT. Nah, dengan uang 1000 USDT atau kalau kita rupiahkan sekitar 17-18 juta rupiah, ya kan? Itu Anda mendapatkan hash power atau kekuatan daya komputasi itu 48 terahash per second. Ya, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa kalau Anda mau membeli mesin penambangan sendiri dengan kapasitas 48 terahash per second, Anda nggak cukup dengan uang 18-20 juta. Anda perlu uang itu sekitar 90-120 juta, ya, untuk bisa memiliki daya komputasi penambangan 48 terahash per second, ya. Dan yang menariknya adalah dengan 1000 USDT ini Anda mendapatkan masa penambangan sekitar 1.200 sampai 1.400 hari, tergantung masa promonya, ya, karena beda-beda. Sometimes bisa 1.200, sometimes bisa 1.400 hari, atau sekitar hampir 4 tahun, ya. Nah, yang menarik adalah ketika Anda mengeluarkan investasi sebesar 1000 USDT, ya kan, Anda akan mendapatkan hasil penambangan dalam bentuk Bitcoin setiap harinya selama masa kontrak, 1.200 atau 1.400 hari. Saya contohkan dengan harga Bitcoin 65.000 US dollar, ya. Karena harga Bitcoin kan fluktuatif. Ini adalah ilustrasi yang sebelah kiri. Ketika harga Bitcoin itu 65.000 US dollar. Ini yang Anda dapatkan ketika Anda memiliki atau membeli hash power penambangan 1000 USDT yang komputasinya 48 terahash per second. Yaitu Anda mendapatkan 0,00002453 Bitcoin setiap harinya. Atau kalau kita konversi ke USDT dengan harga 65.000 satu Bitcoin, itu sekitar 1,65 USDT per hari. Sehingga total selama masa kontrak Anda mendapatkan 0,034342 Bitcoin. Atau kalau kita langsung konversi menjadi USDT sekitar 2.310 USDT selama masa kontrak, ya. Nah, artinya dalam program penambangan bersama eMine, Anda misalnya nih, kita bicara ini harga Bitcoinnya flat, ya. Jadi sampai sama dengan 4 tahun ke depan tuh flat. Padahal kenyataannya kan kita tahu bersama. Di video sebelumnya Anda bisa cek, ya, analisa kami mengenai teknikal daripada Bitcoin 4 tahun sekali itu kan terjadi lipatan harga. Lipatan pertama dari 2008 ke 2012 itu 71 kali lipat. Lipatan kedua 2012 ke 2016 itu 45 kali lipat. Ya, lipatan ketiga ya 2016 ke 2020 itu sekitar 24 kali lipat. Lipatan keempat dari 2020 ke 2024 2,5 kali lipat. Ya, harga Bitcoinnya maksudnya. Nah, bagaimana dengan 2028 periode halving berikutnya? Nah, banyak para ahli yang memprediksi harganya 4,5 kali lipat dari harga hari ini. Hari ini kan kisarannya sekitar 900 sampai 1 miliar per satu Bitcoin. Diprediksi di 2028 bisa 4,5 kali lipat, hampir sekitar 4,5 miliar satu Bitcoinnya, ya. Nah, jadi kalau kita anggap saja harga Bitcoin itu nggak naik gitu loh selama 4 tahun ke depan Anda menambang, berarti uang Anda yang 1000 USDT itu menjadi 2.300 USDT. Artinya bisnis ini nggak ada ruginya gitu loh. Ketika Anda berinvestasi dalam mesin penambangan, Anda tidak ngapa-ngapain, ya uang Anda dalam 4 tahun berlipat hampir 2 kali lipat. Jika harga Bitcoinnya tidak naik, ya, artinya tetap segitu-gitu aja 1 miliar sampai dengan 2028, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Anda bisa meningkatkan pendapatan Anda dalam bentuk Bitcoin. Caranya sederhana, Anda bisa merekrut 3 miner dalam 1 bulan atau 3 penambang baru dalam 1 bulan, dan Anda duplikasikan itu. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan daya komputasi daripada perusahaan. Kalau daya komputasinya meningkat, maka keuntungan Anda dalam penambangan juga akan makin meningkat. Dan otomatis ya, yang namanya daya komputasi meningkat, maka hasil Bitcoin yang Anda terima meningkat,
Dan sekali lagi tentu saja income Anda meningkat, sudah otomatis terjadi. Ya, makanya tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan income Anda adalah meningkatkan daya komputasi jaringan. Nah, ini contoh ya teman-teman sekalian. Jadi Anda misalnya memulai dengan 1000 USDT. Ya, 1000 USDT Anda bisa total dapat income itu 125 Bitcoin dalam waktu 1 tahun dengan cara meningkatkan daya komputasi dengan mengajak penambang lain. Ya, bayangin. Programnya dalam 12 bulan Anda bisa punya 125 Bitcoin. Ya seandainya saja kita bicara dalam 1 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan deh, harga Bitcoinnya tetap 1 miliar. Berarti kan kalau 125 Bitcoin Anda terima berarti kan 125 miliar. Ya kan, dalam bentuk rupiahnya tentu saja ya. Nah, lalu bagaimana caranya Anda bisa menduplikasikan ya meningkatkan daya komputasi ini ya? Dan caranya tadi Anda silakan melakukan perekrutan 3 miner setiap bulannya. Ya, Anda mungkin perekrutannya di bulan pertama cukup rekrut 3. Tapi setelah itu Anda duplikasikan kepada miner-miner atau penambang lain untuk mereka melakukan hal yang sama. Sehingga jumlah miner di jaringan kerja Anda itu meningkat dari 3, 9, 27, 81, 243, 729 dan seterusnya. Dan hash power-nya meningkat, Anda bisa lihat. Hash power-nya meningkat. Kalau Anda sendirian tadi kan hash power atau kekuatan Anda atau daya komputasi Anda kan 48 terahash per second kan. Kalau Anda sendiri dengan 1000 USDT. Tapi ketika Anda mengajak 3 teman Anda, hash power Anda menjadi 144 terahash per second. Ketika 3 teman Anda mengajak 3 temannya lagi, kekuatannya menjadi 432 terahash per second. Anda bisa lihat bertumbuh terus hash power-nya. 1296, 3008 dan seterusnya. Ya, di bulan ke-10 menjadi 2,8 juta terahash per second. Nah, di bulan ke-11 sudah menjadi 8,5 pentahash per second. Ya, pentahash itu 1000 kalinya terahash, teman-teman sekalian. Ya, dan yang menarik adalah income Anda lihat. Ini income Anda nih. Ya, income Anda dalam bentuk Bitcoin loh ya. Jadi sekali lagi income Anda itu dalam bentuk Bitcoin. Ya, yang sebelah kiri itu adalah value US dollarnya. Atau USDT lah kita anggap setara. Anda lihat, ya bulan pertama Anda masih kecil income Anda karena daya komputasinya kan baru 3 kali lipat saja dari investasi Anda yang 48 terahash per second. Cuma 0,0046. Di bulan kedua 0,00230, di bulan ketiga 0,0115 dan seterusnya. Jadi selama 11 bulan itu total income Anda dalam Bitcoin adalah 125 Bitcoin. Ya. Nah, saya tidak tahu ini adalah sebuah cara yang paling mudah untuk melipat gandakan kekayaan Anda. Hanya dengan 1000 USDT Anda bisa punya 125 Bitcoin. Dalam 12 bulan kerja Anda mengajak penambang lain untuk meningkatkan daya komputasi. Ya kan? Nah, seandainya kita buat molor deh 4 tahun deh. Ya, karena kan ini kan kita bicara duplikasi sempurna. Kita buat molor 4 tahun deh, Anda meleset 3 tahun gitu loh. Artinya 4 tahun lagi Anda punya 125 Bitcoin loh. Ya. Dan sekali lagi kalau harganya 1 miliar aja berarti kan 125 M teman-teman. Anda punya income dari yang namanya bisnis penambangan Bitcoin. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan kapasitas hash power atau hash rate. Ya. Nah, lalu ngomong-ngomong, apakah itu akan segera habis? Tadi kan saya sudah bilang. Kalau misalnya lokasi itu 1,6 exaheksi. Lalu ngomong-ngomong kalau sudah semua miner misalnya melakukan pembelian mesin hash power, habis dong alokasi LATAM. Lalu bagaimana? Apakah masih bisa bertumbuh dengan penambang lain? Jawabannya masih bisa. Ini jawabannya. Tadi kan saya udah kasih lihat hitungannya di tabel sebelumnya ya. Bahwa dengan total jumlah miner yang ada dalam jaringan mining pool Anda itu 177.147 miner. Itu total hash power Anda dengan tim Anda itu adalah 8,5 juta terahash per second. Sekali lagi ya, 8,5 juta terahash per second. Nah, lalu bagaimana dengan 1,6 exaheksi per second? Yaitu ini adalah daya komputasi yang dimiliki oleh lokasi tambang di LATAM, Argentina. Jadi 1,6 exaheksi per second itu setara dengan 1,6 miliar terahash per second. Jadi artinya untuk menghabiskan 1,6 exaheksi per second, rumusnya sederhana. 1,6 miliar terahash per second dibagi dengan 8,5 juta terahash per second, maka dikalikan dengan 188 kali. Nah, itu total dibutuhkan 33,3 juta miner baru dia habis.
selokasi tambang di Latam. Tapi itu yang seribuan USDT loh ya, karena di kita kan banyak juga yang 10.000 itu kan 10 kali lipatnya. Ya, tapi sekali lagi dengan seribuan USDT itu berarti perlu 33,3 juta miner baru lokasi di Latam itu habis dengan kapasitas listrik yang sekarang loh ya maksudnya. Nah, tapi lokasi itu bisa tetap diperbesar. Jadi misalnya ada penambahan, misalnya sudah 33,3 juta penambang sudah penuh misalnya, buka lokasi sebelahnya juga tidak ada masalah. Yang penting daya listriknya ditambah gitu loh, mesinnya ditambah. Tapi dengan kapasitas yang sekarang itu bisa menjangkau totalnya 1,6 exahasi per second. Ya, oke teman-teman sekalian, itu sekilas dari saya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah peluang untuk Anda yang mendengarkan Zoom malam hari ini. Ya, di mana tadi saya sudah cerita bahwa dengan 1.000 USDT atau uang dengan di bawah 20 juta, Anda itu sudah bisa memiliki sebuah bisnis berskala internasional yang Anda bisa kembangkan di seluruh dunia. Ya, Anda bisa mengajak penambang-penambang dari seluruh dunia dengan bisnis ini karena ini bisnis internasional. Ya, dan Anda bisa memiliki potensi income 125 Bitcoin dalam waktu 1 tahun Anda bekerja. Ya, kalau meleset-melesetnya 4 tahun 125 Bitcoin. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, dan pertanyaan pentingnya, kalaupun sekarang Anda punya uang 20 juta, Anda mau bisnis di luar sana, saya rasa agak susah bisnis yang bisa Anda kembangkan dengan uang 20 juta. Apalagi yang punya potensi income sebesar itu. Ya, saya rasa belum ada. Ya, nah oleh sebab itulah, saya rasa Anda juga harus melihat bahwa ini sebuah peluang yang sedang lewat di depan Anda hari ini, dan Anda bisa share peluang ini kepada teman-teman Anda, agar Anda bisa bersama-sama dengan mereka juga bisa meningkat kesejahteraannya dan bisa meraih impian-impian Anda yang mungkin hari ini belum diraih. Ya.